Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih, kebetulan kita berada di lokasi rumahnya Teteh Rohimah, korban kekerasan dari majikannya yang berada di Cimahi. Nah, sekarang kita pengen bincang-bincang. Kebetulan ada ini nih hadir, beliau sebagai salah satu tokoh masyarakat dan putra daerah juga yang ini ya ayah yang bantu ini. Sedikit diluruskan ya, jadi kebetulan saya dari perwakilan dari Abdesi, Masya Allah. Abdesi Kecamatan Baluburu Limbangan, DPK Abdesi Kecamatan. Dalam hal ini saya sebagai sekretaris daripada DPK Abdesi, dan kami mencoba memfasilitasi keluarga dalam hal penanganan terhadap korban, dimana kemarin pada hari Sabtu kami khusus kuasa hukum dari DPK Abdesi Kecamatan Baluburu Limbangan untuk melihat secara langsung kondisi sebenarnya daripada Ibu Rohimah. Nah, kemudian ternyata memang situasinya memang sangat ya memprihatinkan dengan luka-luka lebam di beberapa area. Ya, di sana juga mendapatkan beberapa keterangan dari korban itu sendiri bahwa memang dilakukan penyiksaan secara hampir setiap hari. Bahkan yang lebih parah lagi, dia sering kena pukul ya, dua-duanya. Oke, apa tuh benda tubuh? Menurut pengakuan dari Ibu Rohimah itu sendiri, itu kena pukul majikannya, entah pakai alat atau pakai tangan atau pakai apa. Yang jelas itu membuat trauma tentunya dari korban gitu ya, ngedrop lah ya. Korban saat ini juga sedang recovery ya di rumah sakit Bandung di sana, dalam proses pemulihan secara fisik. Namun secara psikologis mungkin itu butuh waktu yang lebih lama lagi. Kemarin dari informasi yang didapat bahwa kemungkinan besar secara medis itu sekitar 2 mingguan, ya mungkin sekitar 12 hari ke depan sudah bisa sembuh lah, Stabil gitu ya. Sembuh secara fisik ya, secara fisik. Kalau boleh tahu itu dirawatnya Teteh Rohimah ini di rumah sakit mana? Kami belum mendapatkan informasi yang up to date, cuman dari beberapa keterangan. Sekarang beliau sedang ada di rumah sakit di Bandung. Yang jelas kita nggak tahu rumah sakitnya apa. Mungkin apakah itu dirahasiakan atau apa gitu. Untuk menjaga keselamatan. Terus barusan terdengar kabar bahwa ada pengacara dari pihak itu, betul Pak? Oh iya. Kami dihubungi sama pihak pengacara Abdesi bahwa katanya ada 2 orang dari pengacara pihak pelaku untuk merapat ke pihak keluarga. Cuman ya kami mencoba mencoba melindungi keluarga lah, intinya melindungi keluarga, jangan sampai keluarga juga merasa ada tekanan-tekanan tertentu atau apa. Sekiranya ranahnya itu adalah ranah pengacara, ya biarkan dengan pengacara kembali lah berbicara, jangan dengan pihak korban gitu ya, apalagi keluarganya yang awam hukum ya Pak ya. Jangan sampai terjadi ada intimidasi yang tidak diharapkan gitu ya Pak ya. Oke. Terus barusan katanya betul tidak ada datang dari mana saja nih pemberitaan terkait? Hari ini agendanya memang kita akan kedatangan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, utusan dari kementerian. Dan kemarin juga kami dapat kontak juga dari beberapa staf dari Bapak Ridwan Kamil untuk bisa
hadir mungkin di sini, entah besok atau lusa mungkin. Nah, sedikit ulasan nih, pemulihan psikologis nih, apa yang akan dilakukan sama Abdesi terhadap korban? Yang jelas Abdesi selalu hadir ya, hadir dalam hal bagaimana caranya melindungi keluarga, karena terlepas daripada itu, ini adalah warga kita, warga sekalipun ini bukan desa saya, kalau secara pribadi sekali Bapak ini keren. Tetapi kan namanya satu ruang lingkup Kecamatan Banubur Limbangan, kita satu tubuh lah tentunya dengan masyarakat, dan peran daripada Abdesi hal itu tentunya kita bakal berupaya seoptimal mungkin bagaimana caranya. Secara hukum mungkin kita didampingi, terus secara yang bisa yang bisa dibantu secara fisik juga kita bantu, secara materi juga mungkin insya Allah kita bantu. Bagus lah Pak, melihat dari kondisi dan situasi rumah korban juga ini sangat ya terpantau sangat mengkhawatirkan lah saya. Apa rencana Bapak kedepannya untuk kebetulan kalau kemarin saya udah cross check kepada Bapak Kepala Desanya bahwa memang dari keluarga ini adalah termasuk keluarga tidak mampu dan mendapatkan juga bantuan-bantuan dari pihak pemerintah desa tentunya. Cuman hal tersebut memang dengan beberapa keterbatasan pembiayaan tentunya dari pemerintah desa itu sendiri, sehingga memang ini ada agenda untuk rehab ya, untuk rehab waktu awal-awal ini sudah masuk ke dalam draft. Menurut pihak pemerintah desa, ini kan desa Pangiringan maksudnya ya, dari desa Pangiringan sendiri memang sudah ada agenda untuk hal tersebut. Cuman kemarin terkendala di COVID kayaknya, jadi sehingga pembangunan itu sedikit terhambat. Nah, terus ini masalah ini permodalan, gitu. Apakah akan dibantu supaya korban ini tidak pergi lagi mencari rezeki keluar? Iya, yang jelas kami akan berupaya seoptimal mungkin bagaimana caranya keluarga ini nyaman nantinya, karena saya menyadari bahwa dengan trauma ini tidak bisa luntur 1 bulan 2 bulan, 1 tahun 2 tahun. Dengan kondisi semacam ini tentunya nanti Mbak Rohimah ketika kembali lagi ke sini, dia harus bisa beraktivitas minimal di sini. Betul. Insya Allah dengan beberapa ini sekuat tenaga kami akan mencoba bantu bagaimana caranya beliau nantinya bisa berdaya di sini. Betul. Nah, rencana Abdesi untuk mendatangkan atau menghadirkan psikologis ada? Memang sudah ada tawaran-tawaran. Jadi kami memang tidak menutup diri. Abdesi tidak menutup diri, siapapun yang berkehendak untuk melakukan atau memberikan bantuan dalam bentuk apapun, kami sangat terbuka. Keluarga tentunya sangat terbuka juga. Tidak ini karena tanggung jawab Abdesi tidak boleh, tidak seperti itu. Oke ya Pak ya, tanggapan Bapak terhadap pelaku yang melakukan kekejian di luar batas kemanusiaan ini, tanggapan seperti apa? Kalau saya menilai ini terlalu di luar, kayaknya di luar daripada peri kemanusiaan, dia kayaknya bukan manusia gitu. Sekesal-kesalnya majikan terhadap pembantu ataupun anak buah itu harusnya dipikir 7 keliling lah harusnya, bolak-balik gitu untuk apalagi ini untuk mencubit aja itu kan kayaknya udah nggak etis. Betul. Jadi nggak dijaga nih etikanya ya. Padahal kalau misalkan udah nggak butuh tenaganya terus nggak kepakai, lebih baik dipulangkan saja dengan baik-baik. Iya, pulangkan saja kalau memang kinerjanya tidak baik atau tidak kurang begitu bagus atau apa, ya udah dipulangkan aja. Ini jangan sampai kesannya itu kayaknya saya juga jadi rada curiga, ini mampu bayar nggak gitu. Karena kan gini, menurut pengakuannya di bulan pertama itu gajinya itu dari ini 2 juta, dari perjanjiannya 2 juta, yang diterima hanya 1.500.000. Itu di bulan pertama. Ini yang memotong pihak penyalur atau bukan, yang memotong itu langsung majikannya. Allahu Akbar. Nah, dari 1.500.000 tersebut itu yang 500.000-nya itu dipakai denda.
dipakai denda ketika misalnya ada kelalaian, bukan kelalaian ya, kelalaian itu yang kesalahan yang sebetulnya sepele. Misalnya lupa matiin listrik, Subhanallah. lupa matiin lampu atau keran air atau apa gitu, itu langsung denda. Nah, terus bulan berikutnya itu si kesalahan-kesalahan itu semakin dibuat-buat sama dia, hingga bulan berikutnya lagi itu bukan dapat uang gaji, tetapi minus hutang, jadi gede hutang itu, bukan dapat bayaran. Jadi gajian selama 6 bulan ini hanya 1 bulan yang diterima. Allah. Nah kalau misalkan ini waktu lama kan 5 bulan atau 6 bulan ya? 5 bulan lebih lagi. 6 bulan lah gitu ya. Nah Teh Rohimah pernah ini nggak berusaha pengen melarikan diri atau seperti apa? Dia mungkin karena tekanan dan juga karena rasa takut, ancaman dan lain sebagainya, sehingga untuk ini aja menurut pengakuannya itu keluar rumah aja itu takut dia, tidak berani. Jadi hanya di halaman, sampai dengan halaman itu aja, kan di pagar itu. Jadi terus sempat ada yang ini tetangga anak-anak itu, si bibi itu mah cina pakai make upnya make up pocong, padahal itu kan luka lebam yang membiru sampai menghitam. Sampai menghitam. Saya pun gini ya, bangga lah sama apresiasi Kecamatan Balubon Limbangan, Kabupaten Garut khususnya ya, sama ini Bang siapa? Bang Aji ini. Dan gini ya Bang, saya aja sebagai wanita gitu mengecam segala apapun tindak kriminal, apalagi tindak kekerasan gitu. Jadi saya berharap dan saya berkeinginan untuk para wanita supaya lebih mandiri lagi, lebih tangguh lagi, lebih bisa menjaga dirinya sendiri ya. Dan lebih gini Bang, ini sampai tuntas. Betul. Ya, sampai tuntas. Jadi jangan hanya viral, saat viral saja bantuan datang dari sini, dan tiba-tiba setelah sebulan 2 bulan ini udah langsung melempem, nggak ada bantuan sekali. Nah, saya pengen nih ke Bang Ayi ini, ke wakil ini ya, perwakilan dari Abdesi Kecamatan Limbangan, supaya gimana caranya Teteh Rohimah ini dapat bantuan itu kontinu, step by step, sehingga dapat mungkin seumur hidup gitu. Ya Bang ya, saya bicara sebagai naluri seorang ibu, naluri seorang perempuan, dan saya juga kebetulan asli dari putri daerah Garut. Sangat berbelasungkawa. Semoga Teteh Rohimah diberikan kekuatan, Teteh Rohimah diberikan jodoh terbaik sesuai harapannya, dan Teteh Rohimah dilindungi, dijaga, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk sama seluruh masyarakat yang telah membantu, termasuk Bang Ali dan seluruh elemen masyarakat yang ada di sini. Luar biasa, bravo buat Abdesi Balubon Limbangan, Kabupaten Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.